Hari ini kita akan renungkan kitab Mazmur pasal 119, teksnya ayat 1 sampai 24, dan sudah dibagi 3 paragraf. Paragraf yang pertama, ayat 1 sampai 8, aku akan berpegang pada Tauratmu. Paragraf yang kedua, ayat 9 sampai 16, aku akan mempertahankan kelakuannya bersih dengan firman-Mu. Aku akan bergemar dalam Taurat-Mu. Paragraf yang ketiga ayat 17 sampai 24. Gulingkanlah dari atasku celah dan penghinaan, sebab aku memegang peringatan-peringatan-Mu. Kesimpulannya, pasal 119 yang paling panjang di dalam Alkitab dituliskan sebagai puisi akrostik yang memakai 22 huruf Ibrani. Namun pentingnya, tema firman. Pemazmur mengaku bahwa berbahagia orang-orang yang hidup menurut Taurat Tuhan, pegang peringatan-peringatannya, dan mencari Dia dengan segenap hati. Tuhan memberikan perintahnya sebagai Taurat, dan kita pertahankan kelakuannya bersih dalam firman-Nya. Jadi pemazmur mohon kepada Tuhan akan menghargai dan mengutuk orang yang menyimpang dari Tauratnya, dan gulingkan celah dan penghinaan dari Dia sendiri yang memegang peringatannya. Ajaran tentang Allahnya. Pertama, Tuhan telah memberi Tauratnya kepada kita, dan Ia telah menyampaikan titah-titahnya supaya dipegang dengan sungguh-sungguhnya. Tuhan yang layak terpuji mengajar ketetapan-ketetapannya kepada kita, dan tidak tinggalkan mereka berpegang pada ketetapan-ketetapannya. Tuhan menjadi kegemaran dan penasihat dengan peringatan-peringatannya. Kedua, Tuhan menghardik orang-orang yang kurang ajar, mengutuk orang yang menyimpang dari perintah-perintahnya. Ajaran tentang manusianya. Pertama, akan berbahagia mereka orang yang hidup tidak bercela dengan menurut Taurat Tuhan. Orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Jadi, kita harus belajar hukum-hukumnya yang adil. Kedua, kita harus merenungkan titah-titahnya, mengamat-amati jalan-jalannya, bergemar dalam ketetapan-ketetapannya, supaya mempertahankan kelakuannya bersih. Ketiga, pemuka-pemuka duduk bersepakat melawan hambanya yang merenungkan ketetapan-ketetapannya, sebab mereka orang asing di dunia. Jadi aplikasi hari ini, pertama, berpegang dan hidup sesuai dengan ketetapan Yesus, dan mempertahankan kelakuan bersih dengan renungkan firman. Ya, kita harus berpegang dan mempertahankan dan melakukan sesuai dengan ketetapan-ketetapan itu firman-Nya, tetapi bukan untuk diselamatkan. Karena sudah diselamatkan, kita sebagai anak Allah harus berpegang dan harus melayaninya, melakukannya demikian itu. Kedua, jangan merasa aneh sekalipun orang-orang melawan Anda, karena hidup sesuai dengan peringatan-peringatannya, dan jadilah warga negara kerajaan surga. Ya, mereka kenapa melawan dan mengasingkannya begitu? Karena mereka warga negara di dunia, namun kita sudah jadi warga negara kerajaan surga. Sehingga jangan berpikir aneh sekalipun mereka melawan. Ketiga, jadilah teladan sebagai orang berbahagia dengan melakukan menurut perintah Yesus. Tetap kita harus melakukannya menurut perintah Yesus. Jadi, akhirnya praktik. Jangan putus asa sekalipun orang-orang melawan Anda karena berbuat baik dalam renungan. Tetap melakukan sesuai dengan perintah Yesus yang baru sadar dalam renungan hari ini. Ya, bukan sepertinya hukum Taurat zaman perjanjian lama,
Sekarangnya kita harus melakukannya sesuai dengan perintah Yesus yang sudah sadar dalam renungan. Sehingga kita harus setiap hari merenungkan firman dan segera melakukan sesuai dengan pengertian itu. Inilah kehidupan orang percaya, kehidupan hamba Tuhan. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.